Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Di antara nikmat tersebut adalah pada saat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita yang dengannya kita bisa melanjutkan pelajaran kita pada program belajar tauhid, dan sekarang ini kita memasuki majelis yang ke-11. Majelis yang ke-11 ini adalah bagian yang keempat dari pembahasan tentang adab-adab yang mesti diperhatikan oleh para penuntut ilmu. Pada dua majelis sebelumnya, yaitu majelis yang ke-9 dan ke-10, kita sudah menerangkan tentang dua di antara adab-adab yang sangat penting yang mesti diperhatikan oleh para penuntut ilmu. Yang pertama adalah mengikhlaskan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kemudahan untuk bisa mempelajari dan memahami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas dua adab berikutnya, yaitu menjaga kesucian hati dan menjauhi kemaksiatan. Yang ketiga dari adab yang mesti diperhatikan oleh para penuntut ilmu adalah menjaga kesucian hati. Menjaga kesucian hati dari noda-noda dosa. Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah berkata di dalam Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim halaman yang ke-86, an yutahhira qalbahu min kulli gishin wa danasin wa ghillin wa hasadin wa su'i aqidatin wa khuluqin. Seorang penuntut ilmu itu hendaknya sepantasnya membersihkan hatinya dari segala penyakit hati, dari segala penyakit hati. Di antaranya adalah khianat, kemudian seluruh bentuk kekejian, dendam, hasad, juga keburukan akidah dan akhlak. Kenapa? Liyasluha bidzalika liqabulil ilmi wa hifdhihi wattila'i ala daqa'iqi ma'anihi wa haqa'iqi ghamidihi. Tujuannya adalah agar hatinya itu mampu untuk menerima ilmu dan menghafalnya, juga mampu untuk memahami kedalaman makna-maknanya dan hakikat rahasia-rahasianya. Ini penting sekali bagi seorang ilmu, dia membersihkan hatinya dari noda-noda dosa, agar dia mampu memahami ilmu, memahami makna-maknanya dan rahasia-rahasianya. Al-Imam Sahal Ibnu Abdullah rahimahullah mengatakan, haramun ala qalbin an yadkhalahu an-nuru wa fihi syai'un mimma yakrahuhu Allahu azza wa jalla. Haram bagi hati untuk dimasuki cahaya. Haram bagi hati untuk dimasuki cahaya. Dan yang maksud dengan cahaya di sini adalah ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi syai'un mimma yakrahu Allah azza wa jalla. Sedangkan di hati tersebut ada sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dosa-dosa. Jadi beliau mengatakan kalau hati itu dipenuhi dosa, maka itu akan menghalangi masuknya cahaya, yaitu ilmu agama Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati tersebut. Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah mengatakan, bersihkanlah wadah ilmu, yaitu hati. Hati itu adalah wadah ilmu. Kalau seseorang ingin mempelajari ilmu, mendapatkan ilmu, dia harus membersihkan dahulu wadah daripada ilmu itu sendiri, yaitu hatinya. Karena sesuai kadar sucinya hati, sebesar itu pula kadar ilmu yang akan masuk kepadanya. Sedikit banyaknya ilmu yang bisa masuk ke dalam hati seorang hamba sesuai dengan kadar kebersihan hatinya dari noda-noda dosa. Jika semakin bertambah sucinya hati,
maka akan semakin bertambah penerimaannya terhadap ilmu. Iya. Siapa yang ingin meraih ilmu, maka perindahlah batinnya, sucikanlah hatinya dari segala najis, dari segala noda-noda dosa. Beliau hafizahullah kemudian mengutip ungkapan fal ilmu jauhar latif la yasluhu illa lil qalbin nadhif. Ya. Ilmu itu adalah permata mulia, permata yang sangat berharga. Tidak cocok untuk ditempatkan kecuali pada hati yang bersih dari noda-noda dosa. Karena apa? Karena ilmu itu sesuatu yang sangat mulia. Tentu tidak cocok kalau ditempatkan pada tempat yang kotor. Iya. Karena kemuliaan ilmu inilah dia hanya mungkin untuk bertempat tinggal di tempat yang mulia, yaitu hati yang bersih dari noda-noda dosa. Dan Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yanduru ila suwarikum wala amwalikum, walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Ya, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak melihat rupa-rupa kalian dan juga tidak melihat kepada harta-harta kalian, akan tetapi Allah Azza wa Jalla melihat pada hati-hati kalian dan amal-amal kalian. Nah, dan Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah mengatakan, wa man tahara qalbahu fihi ala ilmu halla. Siapa yang hatinya bersih, ya, man tahara qalbuhu fihi la ilmu halla. Siapa yang hatinya bersih, maka ilmu akan betah menetap padanya. Siapa yang hatinya bersih, maka ilmu akan betah menetap padanya. Wa man lam yarfa minhu najasatahu wada'ahul ilmu wartahala. Dan siapa yang tidak berusaha membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran dosa, maka ilmu tersebut akan pergi meninggalkannya. Karena dia tidak mendapatkan tempat untuk tinggal, yaitu hati yang bersih, yang sesuai dengan kemuliaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat bi qalbihi nuktatun sauda." Ya, sesungguhnya seorang hamba apabila dia melakukan sebuah dosa, maka akan dititikkan satu titik hitam pada hatinya. Fa idza huwa nazza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu. Dan kemudian apabila dia meninggalkan perbuatan maksiatnya, ya, kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepadanya, suqila qalbuhu, maka hatinya akan kembali menjadi bersih karena taubat dan istighfarnya tersebut menghapuskan dosa-dosanya, mengangkat noda hitam yang ada pada hatinya. Wa in 'ada zida fiha, dan kalau dia kembali lagi kepada kemaksiatannya, kembali kepada perbuatan dosanya, maka perbuatan dosanya itu akan menambah noda hitam yang ada pada hatinya. Hatta ya'luwa qalbahu huwarranu alladhi dzakarallahu kalla bal rana ala qulubihim makanu yaksibun. Ya. Kalau dosanya bertambah banyak, maka noda hitam yang ada di dalam hatinya juga bertambah banyak. Sampai kemudian noda-noda hitam tersebut akan menutup hatinya secara total. Ya. Tutupan hati ini yang berupa noda-noda dosa inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Mutaffifin ayat yang keempat sebagai ar-ran, ya, ar-ran. Kallabal rana ala qulubihim makanu yaksibun. Sekali-kali tidaklah demikian. Sebenarnya apa yang senantiasa mereka kerjakan dari dosa-dosa itu menutupi hati mereka. Karena dosa tersebut menjadi noda hitam sedikit demi sedikit, ya, kalau tidak bertaubat, tidak dibersihkan dengan taubat dan istighfar, maka noda hitam tersebut akan menutup hatinya secara total, wa iyadzubillah. Ini yang pertama, ya, pentingnya seorang penuntut ilmu itu menjaga kebersihan hatinya. Karena ilmu itu adalah sesuatu yang mulia, hanya mungkin ditempatkan pada tempat yang mulia juga, yaitu hati yang bersih dari kotoran-kotoran dosa. Dan banyaknya ilmu yang bisa masuk ke dalam hati seorang hamba sesuai dengan kadar kebersihan hatinya. Terkait dengan hal tersebut,
Adab yang keempat, hendaknya seorang penuntut ilmu itu juga menjauhi maksiat, ya. Hendaknya dia menjauhi maksiat, menjauhi seluruh bentuk perbuatan dosa. Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah mengatakan, an ya'khudha nafsahu bil wara' fi jami'i sya'nihi. Ya, hendaknya seorang penuntut ilmu itu jiwanya bersikap wara'. Wara' itu upaya maksimal agar tidak terjatuh di dalam perbuatan dosa atau di dalam sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, usaha maksimal menjauhkan diri dari dosa dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. An ya'khudha nafsahu bil wara'. Ya, an ya'khudha nafsahu bil wara'. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu membimbing hatinya untuk bersifat wara', menjauhi segala hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi jami'i sya'nihi, dalam seluruh urusannya. Wa yataharra al-halala fi ta'amihi wa syarabihi wa libasihi wa maskanihi wa fi jami'i ma yahtaju ilaihi. Dan hendaknya dia juga, seorang penuntut ilmu itu, memilih yang halal-halal saja untuk urusan makanannya, minumannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, ya, dan segala hal yang dibutuhkannya. Wa iyalihi, dan juga untuk urusan nafkah dirinya. Liyastanira qalbuhu wa yasluha liqabulil ilmi wa nurihi wan nafa'i bihi. Tujuannya adalah agar hatinya itu bercahaya, bersinar, ya, dan mampu menerima ilmu, cahaya dan manfaat dari ilmu. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah berkata, syakaitu ila Waqi'in. Aku pernah mengadu atau mengeluh kepada Waqi', Imam Waqi' rahimahullah, salah seorang guru dari Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, syakaitu ila Waqi'in su'a hifdhi. Aku pernah mengaduh kepada guruku Imam Waqi' rahimahullah tentang jeleknya hafalanku. Ya, jeleknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka beliau membimbingku, ya, agar aku meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Aku mengadu hafalanku jelek, beliau membimbingku atau mengarahkanku untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asin. Ya. Kemudian beliau mengkhabarkan kepadaku, memberitahukan kepadaku bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Cahaya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Dan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin diberikan kepada pecandu kemaksiatan. Ya, kepada orang-orang yang suka berbuat dosa. Kemudian Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah pernah berpesan kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Jadi Imam Syafi'i itu salah seorang muridnya Imam Anas bin Malik, atau Imam Anas bin Malik. Ya. Imam Malik bin Anas itu adalah salah seorang guru dari Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i adalah salah seorang murid dari Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas pernah berwasiat kepada muridnya, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah, inni arallaha qad ja'ala fi qalbika nuran. Sesungguhnya aku melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu telah menempatkan pada hatimu pancaran cahaya. Ya, aku melihat Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan di dalam hatimu itu cahaya, yaitu ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Fala tudfihu bidulmati ma'siyatin. Maka janganlah engkau padamkan cahaya tersebut yang ada di dalam hatimu, yaitu ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, dengan kegelapan kemaksiatan. Ya, dengan kegelapan kemaksiatan. Jadi ilmu itu adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala letakkan ke dalam hati seorang hamba. Dia akan redup, ya, dan akan sirna seluruhnya dengan sebab apa? Dengan sebab kegelapan dosa-dosa. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Az-Zawjiyah rahimahullah mengatakan, "Famimma yanbaghi an yu'lam anna ad-dhunuba wal ma'asiyata durru wa la budda."
Di antara hal yang seharusnya diketahui, dipahami adalah bahwasanya dosa-dosa dan maksiat itu memudaratkan, membahayakan pelakunya, ya. Bahwasanya dosa dan maksiat itu membahayakan pelakunya. Wala budda, itu pasti dan tidak mungkin tidak. Tidak mungkin dosa itu tidak memudaratkan pelakunya, tidak membahayakan si pendosa. Wa anna dararaha fil qulubi qadararis sumumi fil badani. Dan bahwasannya bahaya dosa-dosa dan maksiat-maksiat itu terhadap hati seorang hamba seperti bahaya racun terhadap tubuh-tubuh mereka. Maksudnya sebagaimana halnya racun itu membahayakan jasad atau tubuh anak manusia, maka begitu pula dosa dan maksiat dia juga membahayakan, ya, merusak hati para hamba. Beliau juga mengatakan, walil ma'asi minal athari al-qabihati al-madmumati al-mudirrati bil qalbi wal badani fid dunya wal akhirah ma la ya'lamuhu illallah, ya. Dan bahwasannya maksiat-maksiat itu memiliki dampak-dampak, memiliki pengaruh-pengaruh, efek-efek yang sangat jelek, ya, tercela dan berbahaya bagi hati dan jasad pelakunya. Dosa itu membahayakan hati dan sekaligus juga jasad atau jasmani dari pelakunya, para pendosa. Fid dunya wal akhirah, baik dalam kehidupan dunia maupun di dalam kehidupan akhirat. Ma la ya'lamuhu illallah, yang mana tidak ada yang mengetahui dengan pasti secara persis, ya, kadar bahaya dari dosa dan maksiat tersebut kecuali Allah Azza wa Jalla. Maknanya adalah bahwasannya dosa dan maksiat itu sangat membahayakan hati dan juga jasad seorang hamba dalam kehidupan dunianya dan akhiratnya. Ya, saking berbahayanya tidak ada yang bisa mengukur kadar bahayanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga mengatakan, la tazalud dunubu tazilun ni'ama ni'matan hatta taslaban ni'ama kullaha. Dosa-dosa itu senantiasa menghilangkan kenikmatan demi kenikmatan, ya, satu demi satu hilang hingga akhirnya akan merampas seluruhnya, menghilangkan seluruh bentuk kenikmatan. Wa iyadzubillah. Dan beliau juga mengatakan, wa ma muhiqat al barakatu minal ardi illa bima'asil khalqi. Tidaklah keberkahan dari muka bumi itu dihilangkan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan sebab maksiat para hamba. Sebab hilangnya keberkahan segala sesuatunya di alam dunia ini, baik itu keberkahan ilmu, keberkahan amalan, keberkahan harta, anak keturunan dan yang lainnya, tidak lain semuanya disebabkan karena perbuatan dosa-dosa anak manusia. Wa innal abda la yuhramu ar-rizq bidanbi yusibuhu. Dan sesungguhnya seorang hamba itu benar-benar akan diharamkan dari rizkinya, dihalangi dari rizkinya dengan sebab dosa-dosa yang ia lakukan. Rizki di sini maknanya umum, termasuk rizki yang berupa ilmu yang bermanfaat, yang merupakan rizki terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa jadi diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba tidak berhasil untuk mendapatkannya dengan sebab perbuatan maksiat, perbuatan dosa yang dilakukannya. Nah, dan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, man nazala bala illa bidanbin wala rufi'a bala illa bitaubatin. Tidaklah suatu bencana itu terjadi di muka bumi ini menimpa para hamba, seorang hamba atau para hamba atau suatu bangsa, melainkan disebabkan karena dosa. Turunnya bencana di muka bumi ini menimpa para hamba, sebabnya tidak lain adalah karena dosa. Wa marufi'a bala illa bitaubah. Dan bencana tersebut, musibah tersebut tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilepaskan dan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari para hamba illa bitaubah, kecuali dengan taubatnya para hamba dari dosa-dosa mereka. Iya, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu dua adab yang penting untuk dijaga oleh para penuntut ilmu. Menjaga kesucian hatinya dan menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kesimpulan pelajaran kita kali ini adalah ketika ketaatan merupakan sebab keberuntungan dunia dan akhirat, maka kebalikannya kemaksiatan merupakan sebab kerugian dunia dan akhirat. Iya. Termasuk ya, menjadi sebab terhalangnya seorang hamba dari ilmu yang bermanfaat dan juga menjadi sebab hilangnya keberkahan ilmunya. Iya, karenanya sudah sepantasnya seorang penuntut ilmu itu senantiasa berupaya menjaga kesucian jiwanya dari seluruh cemaran noda-noda dosa. Menjaga kesucian jiwa dan menjauhi dosa termasuk sebab utama bagi seorang hamba untuk bisa memahami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya adalah karena ilmu itu merupakan cahaya dari sisi Allah Azza wa Jalla yang tidak pantas ditempatkan kecuali pada hati yang suci, bersih dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Sahal Ibnu Abdullah rahimahullah mengatakan, haram bagi hati untuk dimasuki cahaya ilmu. Ya, haram bagi hati untuk dimasuki cahaya ilmu, sedangkan di dalam hati tersebut terdapat sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa dan seluruh bentuk kemaksiatan kepadanya. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kajian kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua, yang dengannya kita mampu menjaga kesucian hati-hati kita dan menjauhi seluruh bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita beruntung bisa mendapatkan bagian yang cukup dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala untuk kebahagiaan hidup kita di dunia dan keselamatan hidup kita di akhirat nantinya. Amin. Naktafi bihadzal qadar, nas'alullah an yuwaffiqana fi kulli ma yuhibbuhu wa yardahu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.